buka pintunya, aku di belakang. Selamat datang di jam malam. Untuk hari ini, gue mau bercerita tentang kisah yang sudah terjadi di tahun 2016. Kisah ini dialami oleh Kokom. Berikut kisahnya. Kisah ini dialami oleh Kokom saat ia sedang menjalin hubungan dengan seseorang. Di hari itu, Kokom bermaksud untuk pergi ke tempat makan bersama adik dan calon suaminya. Selepas makan, Kokom berniat untuk mengajak calon suaminya itu untuk ke rumah, untuk dikenalkan kepada orang tuanya. Tapi sebelum itu, semua keadaan normal. Kokom senang karena sebentar lagi dia akan menikah. Tapi di balik itu semua, ada rasa ketakutan yang mengganjal hati adik Kokom. Kebetulan adik Kokom ini memiliki kelebihan, yaitu dapat melihat makhluk yang tak kasat mata. Adik Kokom selalu berbicara, "Kak, ada seseorang yang selalu mengikuti kita." Tapi semuanya tidak digubris oleh Kokom. Kokom tidak percaya karena adiknya menurut dia masih kecil. Singkat cerita, Kokom berhasil mengajak calon suaminya untuk pergi ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, adik Kokom berbisik, "Kak, orang itu melihat ke arah kita terus." Kokom hanya meyakinkan adiknya bahwa tidak ada apa-apa. Memang selama calon suami Kokom ada di sana, Kokom tidak merasakan apa-apa. Yang ada hanya bahagia. Namun, setelah calon suami Kokom pamit pulang, kejadian itu dimulai. Ketika Kokom ingin hendak tidur, keanehan mulai terjadi.
Kokom selalu mendengar suara orang tergesa-gesa di sekitarnya. Kokom mendengar ada suara tapak kaki, suara orang menghembus napas, yang semakin lama membuat Kokom semakin takut. Di sana Kokom hanya bersikap tenang, seolah tidak terjadi apa-apa dan tidak ingin cerita ke siapapun. Semua keanehan itu berlanjut sampai calon suami Kokom datang lagi untuk pertemuan berikutnya. Namun anehnya kejadian itu selalu terjadi selepas calon suami Kokom pamit pulang. Kejadian berikutnya, Kokom diwujudkan oleh seorang laki-laki yang selalu diceritakan oleh adiknya, yang selalu mengikuti Kokom. Kokom berkata, "Apakah yang kamu lihat itu yang tadi ada di belakang pintu?" Adiknya berkata, "Iya, itu orangnya." Saat itu Kokom percaya apa yang dilihat adiknya. Kokom bertanya lagi, "Apakah kamu bisa berkomunikasi dengannya?" Adiknya hanya berkata, dia tidak suka kalau kakak dekat dengan laki-laki lain selain dia. Dia seperti manusia yang cemburu jika kakak dekat dengan orang lain. Kokom pun terkejut. Ada hal yang seperti ini yang di luar nalarnya dia. Saat malam hari, kejadian itu berulang. Dia mencoba menyerang Kokom. Saat Kokom tertidur, dia coba menaiki Kokom, menginjaknya, seolah-olah ingin membunuh Kokom. Kokom merasakan sesak, tidak bisa bernapas karena diteror oleh makhluk itu. Kokom semakin takut dan bertanya kepada adiknya, "Apa yang harus aku lakukan? Semua semakin tidak terkontrol. Dia semakin liar. Semalam, dia menginjakku." Kokom selalu berkata seperti itu kepada adiknya. Adiknya berkata, dia mau berhenti jika kakak mau melepaskan calon suami kakak. Kokom semakin terheran. Apa salahnya? Apa
Apa salah calon suaminya sehingga kejadian ini menimpanya? Dia pernah berkata kepadaku bahwa dia ingin kakak menjadi istrinya. Dia tidak mau jika ada manusia yang mencoba mendekati kakak. Dia akan mengganggu kakak terus. Sampai akhirnya Kokom beranikan diri untuk bercerita kepada orang tuanya. Orang tuanya pun kaget bukan kepalang dan berkata kepada Kokom, "Kenapa kamu baru cerita sekarang?" Kokom pun menjawab, "Karena awalnya saya tidak percaya apa yang dilihat adik, tapi saya diwujudkan oleh dia. Saya melihat dia menyeramkan, tinggi, besar, kukunya panjang, dan seluruh tubuhnya dipenuhi oleh bulu hitam. Ayahnya hanya berkata, 'Ya sudah, kau lebih tingkatkan lagi ibadahmu. Jangan sampai kau lewati sholat.' Kokom hanya mengangguk sampai malam pun tiba. Hal yang selalu ditakutkan oleh Kokom. Jika sudah malam, teror itu datang lagi. Pada saat itu, dia tidak menampakkan wujudnya. Dia hanya menggoda sesekali dengan suara ketukan di pintu. Kokom tidak menggubrisnya. Kokom berlaga berani, walaupun sebenarnya dia takut. Sesekali seperti orang berjalan dengan menggunakan hak, mengarah kepada Kokom. Kokom tidak hiraukan itu. Sampai keesokan harinya, Kokom berkata lagi kepada orang tuanya bahwa dia tidak kuat. Dia takut kejadian ini berlangsung lama. Kokom meminta kepada orang tuanya untuk memanggilkan ustadz untuk mencoba mengusir gangguan dari makhluk itu. Orang tuanya pun setuju. Dia tidak mau anaknya terjadi apa-apa. Sampai akhirnya datang seorang ustadz dan menanyakan apa yang terjadi. Kokom pun menceritakan apa yang dibilang oleh adiknya. Kemudian ustadz menanyakan kepada Kokom, "Apakah yang kamu lihat makhluk yang tinggi besar, hitam, yang ada di balik pintu?" Kokom pun mengangguk. "Iya Pak Ustadz, dia mengganggu saya." "Baik, kamu tenang dulu," jawab Pak Ustadz itu. Pak Ustadz mencoba berkomunikasi dengan makhluk tersebut. Sampai akhirnya Pak Ustadz pun mengatakan apa yang
dikatakan oleh adiknya tersebut, bahwa makhluk itu tidak senang hati jika Kokom menjalin hubungan dengan orang lain. Dia ingin menjadikan Kokom istrinya. Dengan teror yang diberikannya kepada Kokom, itu membuktikan kemarahannya. Lalu Kokom meminta kepada ustadz tersebut, apa yang harus dilakukan? Bisakah dipindahkan ke tempat lain? Karena saya juga ingin memiliki suami. Saya tidak mau ini berlangsung lama. Ustadz pun mencoba mengusahakan. Sekali berkata, tolong jangan lepas sholat. Ibadahmu ditingkatkan. Sampai akhirnya Ustadz berkata, makhluk ini akan saya pindahkan ke tempat lain. Mudah-mudahan tidak mengganggu lagi. Keesokan harinya, Kokom menelpon calon suaminya dan menceritakan apa yang terjadi kepadanya. Calon suaminya pun berkata, mari sama-sama beribadah lagi. Dan jangan percaya terhadap makhluk seperti itu. Jangan mudah diperdaya. Kita ikuti apa yang dikatakan oleh Ustadz. Sampai akhirnya Kokom tidak merasakan keganjilan apa-apa lagi setelah Ustadz itu datang dan berkata mencoba memindahkan makhluk itu. Dan Kokom pun bertanya kepada adiknya, apakah makhluk itu masih ada di belakang pintu? Adiknya berkata, sudah tidak ada, tapi setidaknya sudah tidak ada di belakang pintu. Dan Kokom pun merasa lega dengan pernyataan adiknya, sehingga merasa aman jika sedang di rumah sendirian dan menjelang malam. Sekian cerita untuk hari ini. Selamat malam.